Sydney. Hari ini aku kembali bersama kalian membawa kabar berita yang bagus, yang sangat dirindu-rindukan oleh siapapun yang baru sampai di Australia. Oke, semoga teman-teman sehat dimanapun kalian berada dan juga semoga dilancarkan urusannya. Well, kemarin aku buat video satu tentang visa yang gratis, yaitu visa sekolah dan juga visa working holiday visa. Itu sudah diresmikan pemerintah dan ya, itu kabar bagus ya. Jadi lumayan hemat kalau misalnya teman-teman datang ke Australia dan sampai di sini uang visa kalian dibalikin sama pemerintah, which is like very good gitu. Karena baru kali ini ya aku dengar berita kayak gini, nggak pernah selama ini aku berada di Australia, selama aku berada di Indonesia nggak pernah tuh dibalikin uangnya, cuman baru kali ini karena Australia lagi benar-benar orang-orang datang sekolah ke negaranya karena mereka ingin membangkitkan ekonomi yang terjatuh. Nah, hari ini dapat lagi news tambahan karena mereka benar-benar punya harapan yang sangat besar untuk international student untuk segera datang ke Australia. Jadi mereka memperjelas hari ini, memberikan tanggal yang jelas dan juga kapan saja uang visa mereka untuk dikembalikan. Jadi mulai dari tanggal 19 Januari kemarin sampai tanggal 19 Maret mendatang, siapapun yang datang ke Sydney itu akan dikembalikan uang visanya. Jadi kalau misalnya teman-teman apply visa bayar di sana, nah nanti sampai sini kalian bisa mengklaim visa uang kalian untuk dibalikin. Nah di sini dikasih tanggal paling lambat kalian harus mengklaim sebelum tanggal 31 Desember 2022. Itu cukup lama ya, jeda dari sekarang aja baru Januari, mulai dari Februari sampai ke Desember itu waktu yang sangat lama. Semalas-malasnya kita, sesibuk-sibuknya kita, pasti kita punya waktu untuk mengklaim uang tiket kita. Lagian uang kenapa sih harus ditunda gitu kan ya? Jadi pastiin kalian kalau nyampe di sini langsung segera klaim. Dan yang belum datang segera datang sebelum tanggal 19 Maret supaya kalian bisa balikin uang itu. Karena lumayan ya, 7 juta itu bukan uang sedikit teman-teman. Ya, 7 juta bukan uang sedikit ya. $630 itu bukan uang yang sedikit. Kalau untuk makan yang single itu bisa 3 bulan 4 bulan ya kalau hemat. Kalau enggak ya beda cerita. Kalau misalnya kalian hemat bisa masak, sesekali makan di luar itu bisa makan 3 bulan. Oke? Nah, kita bukan cuma untuk sekolah ya enggak. Pasti kita pingin bekerja, membantu ekonomi keluarga di Indonesia, atau mungkin at least ada tabungan di sini, atau paling tidak nambah tabungan untuk bayar uang sekolah, itu pasti. Cuman di Australia ini negara yang sangat ketat, tidak sama seperti negara lain. Dia hanya membatasi anak sekolah untuk bisa bekerja di sini hanya 20 jam dalam seminggu atau 4 jam dalam sehari. Jadi satu hari bekerja 4 jam, dalam seminggu hanya boleh bekerja 20 jam. Nah, good newsnya karena mereka benar-benar butuh bantuan dari international student, butuh bantuan dari kita untuk membangun kembali ekonomi yang jatuh. Maka dikasih kesempatan untuk kita semua, international student yang datang ke Australia dari tanggal 19 kemarin sampai nanti tanggal 19 Maret, itu kalian bisa bekerja unlimited hours atau tanpa batas waktu selama 3 bulan pertama. Which is hebat ya. Kalau misalnya kalian kita selama ini kerja takut-takut gitu, aduh udah lebih dari 20 jam belum ya? Aduh, kalau lebih dari 20 jam gimana gitu. Kadang-kadang kita takut. Kenapa? Bekerja lebih dari 20 jam di Australia untuk anak sekolah itu risiko besar. Bukannya kita dapat duit, tapi kita bayar ke mereka. Jadi kita setiap minggu itu harus bayar ke pemerintah. Dan sadisnya, dia potong sendiri dari rekening kita. Sadis ya. Jadi kalau misalnya kita kerja, dijatahin 20 jam dan ternyata gue kerjanya 23 jam, ditarik kembali duit gue. Tiap minggu gue harus bayar. Kebayang gak sih? Sakit kan? Gue udah capek kerja, ternyata gara-gara kelebihan jamnya gue harus. Tapi kali ini pemerintah kasih kita kelonggaran.
kita boleh kerja 3 bulan pertama unlimited hours. Jadi itu artinya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kalau mau kerja silakan kerja karena pemerintah tidak membatasi. Banyak anak-anak Indonesia atau mungkin dari yang lain, kita bisa otak-otakin setelah nyampe di sini. Setelah kalian di sini dan tahu situasi di sini seperti apa, kalian bisa otak-otakin gimana caranya agar kalian bisa bekerja lebih dari itu. Cuman saya nggak sarankan kalau misalnya kalian baru datang, baru 1, 2, 3 hari, 4 hari, baru 1 bulan, 2 bulan kalian ngelakuin itu. Kalian boleh ngelakuin itu setelah kalian memang sudah tahu situasi yang ada di sini, yaitu kerja yang namanya cash in hand, atau bos akan membayar kalian, membayar kita dengan uang cash, tidak mentransfer uang ke rekening kita karena kita tidak membayar pajak dan bos juga tidak membayar pajak. Tapi risikonya adalah kalau kita dibayar cash, kalau kita terjadi apa-apa, contohnya amit-amit kita pegang air panas tiba-tiba ketumpah di kaki kita dan kaki kita luka, itu tidak dapat asuransi dan bos tidak akan bisa bertanggung jawab dengan kita. Mungkin dia bisa bertanggung jawab dengan kita, ngurus kita kayak mungkin kasih obat, tapi secara hukum dia tidak, karena dia tidak ada bukti di pembukuan. Bisa aja dia bilang, oh dia tidak kerja ke saya, dia datang makan aja di sini atau bagaimana lah. So itu resiko untuk kerja cash in hand. Tapi walaupun seperti itu, banyak selama ini teman-teman kita yang melakukan kerja cash in hand. Cuman untuk teman-teman yang baru nyampe, jangan lakukan dulu karena kalian masih baru dan belum tahu seluk-beluk di sini seperti apa. Nah, kesempatan yang sekarang ini yang ditawarkan pemerintah adalah kerja unlimited hours 3 bulan pertama. Kalian bisa manfaatkan sebaik-baik mungkin. Karena apa? Karena kalau 3 bulan kalian bisa kerja hajar-hajaran, itu kalau bisa manfaatkan sebaik mungkin, semangat kumpul dokumen agar cepat datang sebelum tanggal 19 Januari, sebelum tanggal 19 Maret untuk segera berada di sini. Selain kalian bisa dapatkan kembali uang visa yang kalian keluarkan di Indonesia, kalian juga bisa mendapatkan bekerja unlimited hours atau kerja tanpa batas waktu jam. Jadi tidak dibatasi jamnya, tapi kalian bisa kerja semampu dan sekuat kalian. Karena ini kesempatan yang sangat luar biasa ya, karena kalian nggak punya dapat resiko gitu. Kalau dulu waktu saya dan suami pertama nyampe, kita kayak takut sekali gitu kerja, aduh lewat nggak ya jamnya, karena suami saya pernah mengalami hal itu. Jadi dia kerja kelebihan berapa jam gitu, akhirnya tiap minggu ya kita harus bayar ke pemerintah Australia karena kita bekerja lebih dari jam yang ditentukan. Nah, suami saya harus bayar. Ya memang sih kita nggak pergi bayar, tapi kan sadisnya tuh langsung kepotong rekening kita, otomatis itu yang sangat luar biasa. Jadi tanpa permisi ya kepotong di rekening. So jangan sampai kalian mengalami hal itu, karena sekarang sudah ditawarkan. Jadi pastiin manfaatkan sebaik mungkin. Oke, ini berlaku di sektor mana saja? Nah, ini berlaku di semua sektor. Jadi bekerja di sektor pertanian, pabrik, hospitality, apapun, semua termasuk, semua sektor termasuk. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau misalnya nanti udah datang dan kalian dapat tempat kerja. Nah, kerja saja karena semua termasuk itu yang kerja unlimited hours. Asalkan kamu tidak cash in hand ya, kamu harus tax. Kalau misalnya kamu cash in hand, ya itu beda cerita. Kamu tidak dihitung sama pemerintah karena pemerintah tahu bagaimana kamu kerja sekian jam, karena uang kamu terima dengan cash, bos memberikan di tangan, jadi tidak melalui rekening atau tidak melalui pembukuan. Jadi mereka nggak akan tahu kamu berapa jam, dan banyak juga sih yang ngelakuin hal itu. Cuman kalau misalnya masih ada kesempatan seperti ini, ya kalian lakukan. Karena apa? Karena kerja teks di sini itu sangat bagus menurut aku, tapi nggak semua orang setuju ya. Kerja teks menurut aku lebih bagus ya daripada kerja cash. Memang sih kerja cash in hand itu tidak berurusan dengan pemerintah atau tidak berurusan dengan pajak. Karena apa? Karena kita dikasih uang ke tangan, jadi tidak melalui rekening. Jadi negara tidak bisa melacak pendapatan kita berapa atau kita bekerja di mana gitu. Cuman kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ya nggak ada yang membantu kita gitu. Nah, kalau tax, misalnya contohnya kita sakit atau kita pusing, nggak mau masuk kerja dulu karena kecapean, kita bisa call sick dengan syarat kita bisa memberikan sertifikat sakit kita ke
perusahaan. Nah, caranya untuk mendapatkan sertifikat gampang sekali, kita tinggal pergi ke GP. Dan biasanya anak-anak sekolah pergi ke GP itu nggak perlu bayar. Karena apa? Karena kita sudah punya asuransi. Tinggal pergi ke sana, bilang saya mau minta sertifikat, saya lagi nggak enak badan, saya mau kasih ke tempat kerja, dan mereka akan keluarkan. Itu gratis. Oke? Itu enaknya kalau kita kerja pakai tax. Terus kalau misalnya kerja tax juga, kalau misalnya public holiday kena di hari Selasa atau hari Senin sampai Jumat, itu kita libur dan tetap dibayar. Kalau misalnya kalender merahnya kena di hari Minggu, hari Senin kita juga libur. Berarti hari Senin meskipun kita nggak masuk, kita dapat gaji. Nah, itu yang enaknya kita dapat kerjaan yang tax. Kalau cash ya libur, berarti lo nggak kerja ya nggak dibayar. Itu aja gitu. Jadi kemarin aku sama suami aku kerja tax. Dan bersyukurnya suamiku kerja tax ya. Aku dulu ngerasa kerja cash tuh lebih enak karena tidak berurusan dengan tax. Tapi setelah suami aku kerja tax dan kemarin waktu itu aku lahiran, suami aku tidak kerja selama 6 minggu karena temenin aku habis lahiran. Jadi 1 minggu sebelum aku lahiran suami aku sudah libur. Habis itu setelah aku lahiran 5 minggu kemudian baru suami aku kerja. Jadi selama 6 minggu itu suami aku tidak bekerja, tapi suami aku tetap terima gaji. Karena suami aku punya annual leave. Annual leave itu ya di Indonesia pasti ada lah annual leave. Jadi selama 6 minggu itu suami aku tidak bekerja tapi tetap terima gaji. Dan itu aku ngerasa sangat bersyukur sekali karena dia satu-satunya orang yang bisa membantu aku setelah lahiran. Karena di sini aku nggak punya saudara, aku nggak punya keluarga. Ya ada teman, tapi teman gue pada sibuk kerja kan, karena nggak mungkin kan mereka jagain aku, ngurusin aku gitu kan. Paling cuma datang ngelihat gue, jenguk gue bentar gitu. Nah, suami aku satu-satunya orang yang bisa ngebantu aku saat habis lahiran. Dan bersyukurnya tadi itu suami gue kerja dulunya pakai tax. Habis itu dia ambil annual leave, jadi dia ngurusin aku dan tidak perlu bekerja tapi tetap terima gaji. Itu bagusnya kalau misalnya teman-teman kerja pakai tax. Tapi kalau kerja cash in hand ya seperti itu. Nggak kerja, nggak dapat. Kerja ya dapat. Oke, so itu yang aku saranin buat teman-teman, pertimbangkan kalau misalnya nanti udah datang ke sini. Mungkin anak-anak yang lama akan bilang, mending kamu kerja pakai cash aja daripada kamu bayar tax. Mungkin akan ada yang berbicara seperti itu sama kalian. Tapi tolong nanti kalau sampai pertimbangkan baik-baik mau kerja cash in hand atau tax. Tapi saya saranin nanti kerjaan utama kalian pakai tax. Kalau memang mau cari tambahan atau misalnya cari part time, nah kamu bisa cari yang cash in hand. Oke, supaya kalau misalnya nanti kalian sakit atau misalnya kalian nanti sibuk untuk harus belajar persiapan ujian, kalian bisa ambil annual leave untuk persiapan ujian. Jadi kalian gak harus kehilangan gaji gitu. Karena kalau misalnya kalian cash in hand, kalian gak kerja ya kalian gak dapat gitu. Gimana? Gak stres coba. Mau persiapan ujian, kalian gak kerja, kalian gak dapat duit. Otak mikirin tugas, mikirin bayar kos-kosan. So pastiin kalau misalnya mau aman kerja tax, supaya dekat-dekat ujian kalian mampu atau gampang ambil annual leave untuk persiapan belajar. Jadi kalian hanya fokus belajar untuk persiapan ujian, kalian tidak perlu lagi mikirkan uang kos kalian. Karena apa? Karena perusahaan tempat kalian kerja, mereka akan tetap bayar kalian walaupun kalian tidak bekerja. Oke, so itu dia yang aku bisa sharing buat teman-teman. Semoga bermanfaat. Bye bye.